Selamat datang di episode Bedah Buku bareng Kak Haji Yusman, dan saya akan bagi ke beberapa part untuk membahas latihan-latihan soal di dalam. Kita mulai dengan latihan 1.1 untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA. Buktikan sifat eksponen nomor 6 dan 7. Berarti sifat yang ini dan ini. Kita mulai dari yang nomor 6. A M pangkat N dikali dengan A pangkat P per N. Maksudnya kalau kita dapat soal 2 pangkat 6 per 2 dikali dengan 2 pangkat 4 per 2, hasilnya itu sama dengan 2 pangkat 6 tambah 4 per 2. Yang ini dulu 2 pangkat 3 ya, 6 bagi 2 kan 3, terus dikali dengan 2 pangkat 2, karena 4 bagi 2 adalah 2. 2 pangkat 3, 8, terus dikali dengan 2 pangkat 2 adalah 4, 8 kali 4 adalah 32. Di sampingnya 2 pangkat 6 tambah 4 itu kan 10, 10 per 2. Terus 2 pangkat 10 bagi 2 adalah 5. Kita cari 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 adalah 32. Hasilnya sama-sama 32, berarti sifat ini terbukti. A pangkat M per N dikali A pangkat P per N, itu hasilnya akan sama dengan A pangkat M tambah P per N. Selanjutnya untuk sifat yang ketujuh sama sebenarnya dengan sifat yang keenam, tapi ini bedanya penyebutnya beda. Kalau ini kan N sama ya, kalau ini N sama Q, berarti kita bikin penyebutnya itu berbeda. Sama nggak nanti hasilnya? Kita coba misalnya ada soal 3 pangkat 9 per 3 dikali dengan 3 pangkat, misalnya saya bikin 6 per 2. Jadi beda ya penyebutnya. Kalau ini 3 pangkat 3 dong ya, 9 bagi 3 kan 3, terus dikali dengan 3 pangkat 6 bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3 juga ya. Berarti 27 dikali dengan 27. Hasilnya adalah 729. Kita coba caranya bukan kayak gitu, tapi pecahannya kita jumlahin. Jadi yang kita bikin dulu adalah ini tambah ini ya. 9 per 3 ditambah dengan 6 per 2. Hasilnya adalah, kita kali silang, ini 6. 9 kali 2 adalah 18 ditambah 6 kali 3 juga 18. 18 tambah 13, 18 tambah 18 adalah 36 per 6. Hasilnya adalah 6. Berarti kita bikin di sini 3 pangkat 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 1 2 3 4 5 6. Ini adalah 9, ini adalah 9, ini adalah 9. 9 kali 9 81. 81 dikali 9, jawabannya adalah 729. Jadi untuk sifat yang ketujuh begitu ya cara membuktikannya. Jadi teman-teman cari aja angka atau bilangan yang mudah dibagi dan juga dikali, karena di sini hanya ingin membuktikan sifat-sifatnya. Jadi untuk sifat 6 dan 7 terbukti benar. Selanjutnya kita ke nomor 2 yang A dulu ya. A itu adalah 3 pangkat 4 per 2 sama dengan 3 pangkat P. Ini langsung dikalikan aja. 4 pangkat 2 berarti 3 kali 4 kali 2 sama dengan 3P. Berarti 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat P, maka P adalah 8. Itu untuk nilai yang A. Terus yang B. B itu soalnya B pangkat P dikali B pangkat 5 sama dengan B pangkat 9 ya. Nah, cara pengerjaannya adalah kita jumlahin lagi. B sama dengan P tambah 5 sama dengan B pangkat 9. Ini kita habisin. P tambah 5 sama dengan 9, maka P adalah 4. Caranya adalah P 9 kurang 5, P adalah 4. Ini jawaban untuk nomor yang B. Jawabannya adalah 4. Kalau ini 8, ini 4. Sekarang kita cari yang ini. Yang C kita tulis lagi soalnya dalam kurung 3 pi pangkat P sama dengan 27 pi pangkat 3. Nah, P ini kan milik bersama, berarti kalau kita lebur 3 pangkat P dikali pi pangkat P,
hasilnya 27 Pi pangkat 3. Nah, P ini harus menghasilkan 27. Ya, 3 pangkat P harusnya 27. Berarti 3 pangkat berapa? Yang jawabannya 27. Jawabannya adalah 3 dong ya. 3 pangkat 3 kan 27. Maka nilai P-nya adalah 3. Paham ya? C jawabannya adalah 3. Lanjut ke soal nomor 3. Sederhanakan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi sama 3. 3 ini milik bersama ya. Jadi cara pengerjaannya adalah 2 pangkat 4 kali 3, terus dikali lagi 3, 6 kali 3 per 2 pangkat 3 kali 3 dikali lagi dengan 3 pangkat 2 dikali dengan 3. Jadi semua pangkatnya dikali dengan 3 ya, karena 3 itu milik bersama. Menghasilkan 2 pangkat 12 dikali dengan 3 pangkat 18 per 2 pangkat 9 dikali dengan 3 pangkat 6 ya. Selanjutnya kalau bilangannya sama, yang ini dan ini, kita kurangi aja pangkatnya ya. 2 pangkat 12 dikurang 9, hasilnya adalah 3 dikali dengan 3 18 dikurang 6, hasilnya adalah 12. Jadi untuk penyederhanaan soal nomor 2A itu adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 12. Kita lanjut ke bagian B. Soalnya adalah 3U pangkat 3 dikali V pangkat 5, terus dikali lagi dengan 9U pangkat 4 dikali dengan V. Perkaliannya adalah, saya samain dulu warnanya, yang U sama U, terus yang V sama V. Aduh, ikut. Ini cuma V5, terus ini V1 ya, biar mudah. 3 kali 9 itu adalah 27. Selanjutnya U pangkat 3 sama U pangkat 4, pangkatnya kita jumlahin aja. U pangkat 3 tambah 4 adalah 7. Ini juga sama, kita jumlahin. 5 tambah 1 adalah 6. Berarti jawabannya adalah 27 U pangkat 7 V pangkat 6. Selesai. Lanjut langsung ke nomor C ya. Ini agak lumayan sulit. Dalam kurung N pangkat minus 1 R pangkat 4 per 5N pangkat minus 6 dikali dengan R pangkat 4 terus dipangkatkan 2 lagi. Nah, jadi 2 ini milik bersama ya, punya bareng-bareng. Jadi semuanya harus dikali dengan 2. N minus 1 dikali dengan 2 dikali dengan R 4 dikali dengan 2 per 5 pangkat 2 terus N minus 6 dikali dengan 2 R 4 dikali dengan 2. Jadi semuanya dikali dengan pangkat 2 ya, yang warna ungu. Kita cari hasilnya. Berarti ini adalah N pangkat min 2 terus R pangkat 8 per 5 pangkat 2 itu adalah 25 dikali dengan N pangkat min 12 dikali dengan R pangkat 8 ya. Selanjutnya yang pangkatnya negatif tinggal kita kurangi aja karena sama-sama N. Berarti ini bisa saya tulis hasilnya adalah 1 per 25 dikali dengan minus 2 dikurang dengan minus 12. Minus 2 dikurang dengan minus 12. Berarti ini jadi penjumlahan ya. Minus 2 ditambah dengan 12. Kenapa kurang? Karena ini pembagian. Hasilnya adalah positif 10. Berarti N pangkat 10. Terus R ini habis ya, jadi 1. Jadi jawabannya adalah 1/25 N pangkat 10 atau bisa juga N pangkat 10 per 25. Jadi ini dua-duanya sama. Untuk latihan 1.2 nanti kita lanjutkan ke part selanjutnya.